kita bayangkan, kalau nanti Bapak Ibu sekolah masuk kembali normal, Ananda, anak-anak Bapak Ibu masuk kembali dalam kondisi normal, apa yang Bapak Ibu pikirkan pertama kali ketika diumumkan, oke, hari besok kita sudah sekolah normal kembali, silakan Ananda masuk ke sekolah seperti biasa gitu. Silakan tulis di chat room. Nah, silakan tulis di chat room. Saya mau tahu kira-kira apa sih yang Bapak Ibu pikirkan ketika ada pengumuman gitu, atau di hari pertamanya. Nah, ya, keren. Protokol COVID-19, subhanallah, sarana dan protokol, oke. Menurut belum siap, khawatir, serem, jaminan keamanan. Saya akan mengantarkan anak-anak, oke. Ada yang senang, Masya Allah. Safe dan secure, happy kids, oke. SOP siswa udah siap? Alhamdulillah saya sekolah lagi katanya. Wow, sekolah menyiapkan protokol kesehatan nggak? Khawatir juga. Gimana cara menjaga anak-anak? Tenang, belum siap katanya. Belum diizinkan masuk sekolah. Oke. New normal deg-degan. Kira-kira bisa nggak? Iya, betul banget. Alhamdulillah sekolah lagi. Semoga masih WFH ya, masih WFH tapi anak sekolah ya. Oke. Kemudian sanitasi harus benar-benar bersyukur, masih agak takut. Homeschooling dulu kalau besok udah masuk. Wow, keren ya. Wah, ternyata berbeda-beda nih mengikuti arahan pemerintah. Belum khawatir karena belum bias menjaga. Anaknya nggak sabaran, mamanya parno, betul banget. Anak senang, Umi Abi khawatir, betul banget. Luar biasa, luar biasa. Ya, tidak, kata orang tua. Anak-anak bilang, asyik, gitu. Oke, riuh rendah, tak terbayang gimana riuhnya. Oke, ya Bapak Ibu, subhanallah, subhanallah. Beragam. Tapi rata-rata, yang pertama kali ketika diucapkan, anak-anak senang, ya, belum izinkan masuk, homeschooling lebih baik, oke. Jadi yang pertama kali Bapak Ibu pikirkan kalau diumumkan, Senin besok anak silakan masuk. Jadi udah mulai kebayang nih, deg-degan, anaknya senang, ortunya khawatir. Oke, iya. Masih ada lagi, masih khawatir Bu, gitu. Gimana BM, gimana planningnya? Tenang Bu, kita nanti akan sosialisasikan. Ortu dan anak sangat gembira. Ada yang gembira. Oke. Tapi sama Bapak Ibu, kami guru dan lembaga juga sama. Ada rasa senang, ada rasa khawatir, ada rasa sedih, tapi semua harus kita siapkan. Oke Bapak Ibu, jadi sudah agak kebayang ya oleh kita ya. Sudah agak kebayang oleh kita bahwa itulah yang Bapak Ibu pikirkan. Anak, Abi, Umi kangen sama sekolah. Tiga-tiganya semua kangen sama sekolah, subhanallah. Kangen sama teman, guru, ya sama-sama. Oke, Bu Sri Yuli, share screen-nya. Ada ya mana? Oke. Oke, Bapak Ibu sekalian, kami ingin jadi pemerintah sudah resmi ya Bapak Ibu ya. Pemerintah sudah resmi memberikan keputusan bahwa tahun ajaran baru 2020-2021 dimulai bulan Juli 2020. Ya kan? Dan ada kelanjutannya nih. Bahwa yang masuk ke sekolah adalah sekolah yang ada di zona hijau. Dan itu pun harus bertahap, nggak langsung Juli masuk. Sedangkan sekolah yang ada di zona kuning, di zona oranye, sama di zona merah, apalagi hitam, harus belajar di rumah. Itu sudah resmi keputusan pemerintah. Itu sudah resmi keputusan pemerintah. Maka mau tidak mau, sebagai warga negara yang baik, sebagai sekolah yang ikut taat pada aturan pemerintah, kita akan ikuti itu. Dan sebenarnya kami sebagai lembaga sejak bulan Mei, sebelum pemerintah mengeluarkan keputusan itu, sudah mengambil keputusan bahwa kalaupun pemerintah menyatakan Juli yang mau masuk silakan masuk, maka Baitul Mal tidak akan membuka pembelajaran secara kopdar selama
sarana, guru, orang tua, dan murid siap untuk kopdar. Kalau belum siap kopdar, salah satu dari 4 itu harus 4-4-nya itu. Kalau salah satu dari 4 itu belum siap kopdar, maka Baitul Mal tidak akan membuka pembelajaran lewat kopdar. Tapi alhamdulillah, keputusan Baitul Mal ternyata selaras. Ternyata sama dengan apa yang diputuskan oleh pemerintah. Alhamdulillah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kami mengadakan forum grup diskusi ini. Karena kalau tahun ajaran baru 2020-2021 kita sudah mulai belajar dan daring online, kita tidak bisa meremehkan metode itu. Karena Juli sampai Desember atau Juli sampai Juni adalah waktu yang sangat berharga yang kita rencanakan buat anak-anak kita, dan kita nggak kepengen pembelajaran online itu adalah pembelajaran sekedarnya. Karena darurat, jadi banyak pemaklumannya. Oh, sayang banget. Kita nggak mau begitu. Kita kepengen, walaupun kita daring, tapi potensi anak-anak, karakter anak-anak, sikap anak-anak, attitude anak-anak, skill anak-anak, knowledge anak-anak tetap dibangun secara maksimal. Dan itu mau tidak mau butuh kerjasama yang kuat, komunikasi yang kuat, paradigma yang sama, cara berpikir yang sama antara lembaga, sekolah, dan orang tua. Nah, di sini kita akan coba bahas itu Bapak Ibu. Rencananya kami akan mengadakan dua forum grup diskusi ya di tiap levelnya. Sehari ini kita mau fokus ke konsentrasi kepada tantangan apa. Nah, sebelum kita masuk ke tantangan, saya mau sedikit membahas sedikit ya, dan saya yakin sih, dan saya yakin Bapak Ibu jauh lebih tahu, jauh lebih pintar mungkin tentang ini, tapi nggak ada salahnya bahwa COVID-19 ya, pemerintah sudah menetapkan, WHO bahkan bukan hanya pemerintah, tapi WHO sudah menetapkan bahwa coronavirus disease COVID-19 itu sebagai pandemi pada 11 Maret 2020. Baitul Mal itu ada di Pondok Aren itu zonanya merah. Penyakit ini telah melewati fase wabah dan epidemi, seperti flu babi tahun 2009. Sekarang sudah masuk ke pandemi, bukan hanya wabah, bukan hanya epidemi saja. Nah, jadi sebelum menuju pandemi, setiap ada tahapannya. Dan penentuan itu berdasarkan sebaran kasus secara geografis, bukan jumlah ataupun tingkat keparahan kasus. Ya. Maka pertama, COVID-19 itu masuk ke dalam wabah. Peningkatan jumlah kasus penyakit secara signifikan di suatu wilayah pada periode waktu tertentu. Ya, di awal Januari itu naik drastis di Wuhan, di Tiongkok, awal Januari 2020. Kita udah dengar tuh, kita udah was-was Bu, tapi kita masih kayaknya nggak nyampe, itu hanya di Tiongkok tuh, nggak nyampe kemana-mana gitu. Akhirnya sudah mulai ke beberapa negara, tapi kita masih di Januari itu saya masih ke Singapura itu. Kita masih ke Singapura itu. Ya, karena mau bawa beberapa sekolah untuk pergi ke Singapura. Nah, pneumonia ini disebabkan oleh virus corona, virus yang ditetapkan sebagai wabah. Jadi pertama di pasar Wuhan di Tiongkok. Dan kemudian dia menuju epidemi. Karena penyebaran wabah capai wilayah geografis yang lebih luas lagi. Tidak hanya di Wuhan, bahkan di seluruh wilayah Tiongkok. Dan akhirnya di bulan Maret dari wabah ke epidemi menuju ke pandemi. Penyebaran epidemi sampai ke negara-negara lain melalui penularan lokal dan menimbulkan wabah di negara itu. Di Italia, di Iran, di Korea Selatan, di Malaysia, di Singapura gitu ya. Memiliki kasus virus corona terbanyak setelah Tiongkok.
Ya, jadi dari Januari 2020 sampai dengan sekarang, COVID-19 itu sudah menjadi pandemi flu, di mana hampir seluruh negara itu terinfeksi, terpengaruh besar. Selain COVID-19, ada flu baby, ada flu babi, di mana tapi ditetapkan menjadi pandemi, dan saat itu 74 negara terinfeksi. Dulu ya, Mi. Ini itu yang kita hadapi sekarang, dan itu yang terjadi di virus COVID-19. Oke, Bu Yuli, silakan. Selanjutnya. Nah, apa pengaruhnya COVID-19 itu terhadap kehidupan kita? Ternyata ketika kalau saya ambil di the fourth mega shift tentang consumer behavior in COVID-19, pengaruhnya itu luar biasa. Karena ada COVID-19, maka kita harus stay home. Stay home jadi lifestyle tersendiri. Ada hepatic society. Ada bottom of pyramid. Ada perubahan piramid kebutuhan. Ada virtual. Di mana-mana sekarang semua virtual. Dan semua di mana-mana semua sekarang hepatic society juga timbul. Ini semua adalah sesuatu hal yang baru. Walaupun Bapak Ibu, saya menyadari bahwa di Indonesia, mungkin di Banten khususnya, kebetulan saya ketua JSIT Banten ya, saya banyak keliling sekolah-sekolah di Banten, banyak sekolah atau wilayah yang beranggapan, ini virus corona ada nggak sih sebenarnya? Jangan-jangan ini hanya buatan rekayasa tertentu. Bahkan ada yang bilang, ini rumah sakit pengen cari uang nih, katanya gitu. Sampai segitunya loh, ada yang berpendapat begitu. Karena memang pengaruhnya luar biasa banget. Orang-orang kaget. Semua orang stay at home. Semua orang ada perubahan kebutuhan piramid. Semua pakai virtual. Gitu ya. Dan itu akan mempengaruhi banyak hal. Bahkan ada juga yang berpendapat begini. Ketika dilarang sekolah, dilarang sholat di masjid, dilarang banyak beraktivitas. Ada yang berpendapat, lah bagaimana mau sehat kalau di rumah terus? Ayo keluar, gitu. Saya pernah dapat tuh ajakan WA begitu. Ayo kita keluar, gitu. Karena kita harus mencari rizki. Ada juga WA yang saya dapatkan, bagaimana mau ditolong Allah kalau ternyata kita menjauhi masjid? Jadi memang perubahan ini sangat mendadak, dan perubahan ini memberikan banyak hal yang membuat kita menduga-duga. Dan silakan Bu Yuli, satu lagi. Screen berikutnya. Dan ternyata corona ini memang membunuh banyak hal. Ini ada 40. Ada 40 hal yang tercatat saat ini yang dibunuh oleh corona. Handshake, consumer confidence, prostitution, funeral, mudik, general election, kerja 5-9 jam, banyak pekerja yang freelance, taksi, polusi udara juga berpengaruh banget, jadi seger kalau ini mah. Car Free Day juga dibunuh oleh corona. Penerbangan, kemudian kapal pesiar, sinema, konser, festival. Banyak yang ini ya yang mengeluh ya artis-artis. Kami kehilangan 25 miliar nih sebulan gara-gara atau 2 bulan gara-gara ini gitu. Kemudian travel agent, hotel dan homestay. Jadi ada banyak banget yang dibunuh. Fitness studio, department store, mall, real estate. Dan terbunuhnya 40 ini punya pengaruh terhadap ekonomi. Pasti terpengaruh terhadap ekonomi. Jadi nggak sekedar tidak hanya sekedar bahwa ini lebih bagus nih.
kita jadi lebih sehat nih, nggak sekedar itu. Pengaruhnya terhadap ekonomi akan sangat luar biasa. Pemerintah DKI saja mengatakan pemasukan yang tadinya 100% dari pajak itu hanya 45% gitu ya, kalau saya nggak salah data itu. Jadi pengaruhnya sangat luar biasa. Dan pengaruh COVID-19 terhadap dunia juga berpengaruh terhadap pendidikan. Silakan Bu Yuli, screen berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu, problem belajar dari rumah. Ya. Kita melihat bahwa kegiatan belajar mengajar digeser menjadi virtual selama pandemi COVID-19. Dan itu menimbulkan permasalahan. Kenapa? Karena tiba-tiba 17 Maret 2020 semua sekolah diperintahkan belajar lewat rumah dan itu semua kaget. Nggak ada persiapannya. Nggak kebayang juga mau ngapain ya. Apa yang mau dilakukan ya? Mau pam ceria, tadinya mau super camp gitu ya, mau jalan-jalan gitu. Benar-benar kita itu dibuat mendadak dan harus berpikir cepat gitu. Dan itu sangat berpengaruh. Efektivitas kegiatan belajar mengajar 246 pengaduan ke KPAI. Pengaduan itu 77% itu mengadu bahwa beban tugas berat banget. 37% itu mengadu waktu pengerjaan sedikit banget. Apalagi kalau bicara tentang keterampilan guru dalam pendidikan jarak jauh, belum pernah. Waktu kita kecil, kita nggak pernah pendidikan jarak jauh. Ada homeschooling sih, tapi homeschooling itu belum pernah kita alami. Nggak banyak guru yang pernah homeschooling. Jangan-jangan nggak ada. Karena rata-rata semua lulusan TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi dengan normal gitu. Walaupun homeschooling sekarang sudah merebak, tapi belum pernah dialami guru-guru. Proses belajar jadi tidak menarik. Guru hanya silahkan baca halaman 1 sampai halaman 10, kerjakan soalnya. Ada yang begitu kan? Atau ngirim video, silahkan tonton, kerjakan soalnya. Media digital yang digunakan guru juga terbatas. 83% menggunakan WhatsApp, Line, Facebook, dan Instagram. Padahal Bapak Ibu, yang harus kita bangun di anak itu banyak. Pembelajaran guru harus memberikan dampak yang besar, deep impact pada attitude anak, pada skill anak, pada knowledge anak. Dan itu guru belum punya gambaran. Gimana ya ASK-nya anak ngebangunnya ya? Kita harus membangun 18 sikap. Gimana ya membangun 18 sikap di anak-anak ya? Kita punya karakteristik sekolah Islam terpadu. Gimana ya ngebangunnya ya gitu. Alhamdulillah kalau kata orang tua nggak memberatkan. Tapi jangan sampai gara-gara tugas yang nggak memberatkan itu potensi anak juga jadi tidak berkembang. Gitu. 53%, ini bukan di Baitul Mal ya. 53% kata KPAI, guru hanya mengejar ketuntasan capaian kurikulum saja. Anak baca atau enggak, anak ngerjain nanya ke orang tua atau lewat Google, nggak terlalu dipeduliin. Karena belum kebayang memang. Nah, akses internet juga begitu. 36% penduduk bukan pengguna internet di tahun 2019. 42,2% siswa tidak punya kuota internet memadai, bahkan nggak punya laptop, nggak punya komputer. Juga teknologinya. 15,6% siswa tidak memiliki laptop, komputer, atau HP. 8%, hanya 8% guru yang mengerti teknologi pembelajaran online. Dan orang tua tetap terbebani biaya SPP. Ya, selanjutnya Bu Yuli. Nah, dan kita juga mengalami banyak hal. Ujian nasional yang ditiadakan, akhirnya diganti dengan ujian sekolah, ada belajar dari rumah, ada penerimaan peserta didik baru yang belum sempurna, ada banyak hal dan itu sangat berpengaruh sekali. Semua orang harus menggunakan kemampuan berpikirnya, critical thinking-nya,
untuk menemukan cara yang maksimal. Dan kita nggak mau itu terulang lagi Bapak Ibu di tahun ajaran baru besok. Kita udah putuskan Bapak Ibu bahwa di tahun Juli 2020 itu kita akan belajar lewat online. Juli Agustus, awalnya sih di September kami sempat ada rencana sebulan 4 kali siswa masuk bergantian. Misalnya hari Senin itu hari Senin itu misalnya kelas 9 di SMP, hari Senin kelas 5-6 di SD gitu. Hanya 5-6 saja, jadi kelasnya dibagi banyak gitu. Tapi sekali lagi perencanaan ini disesuaikan dengan kondisi. Kalau sehari masih 1000 ya susah. Sekarang sudah 1100 yang positif itu. Jadi kita akan memutuskan apa yang mau kita lakukan menyesuaikan dengan kondisi, menyesuaikan dengan kesiapan. Tapi emang anak-anak harus disiapkan. Walaupun nanti saya masih mikir nih, orang tua kalau dibuat, oke, hari Senin 5-6, kelas 5 dan kelas 6 masuk sekolah. Nganternya pakai apa ya? Pakai ojek juga. Kalau pakai ojek mah sama aja. Jadi kesiapan orang tua juga akan kami perhatikan. Nah, Bapak Ibu, silakan Bu Yuli selanjutnya. Saya mau dengar sharing dari Bapak Ibu. Saya kepengen mendapatkan sharing, apa sih tantangan selama pembelajaran online di rumah? Dari tanggal 17 Maret sampai dengan Juni ini. Yang mau bicara langsung, boleh. Oh, yang lewat chatroom juga boleh. Nanti Bu Yuli boleh bantu tulisin ya Bu Yuli ya. Ambil kesimpulan. Kira-kira apa sih tantangannya? Yang mau langsung sharing boleh angkat tangannya biar oleh host bisa di-unmute. Tadi saya lihat sudah ada yang ngasih jawaban ya. Oh, kata Areta ya, 2C2. Kewalahan. Karena anak lebih percaya sama bu guru daripada sama orang tuanya katanya. Wah, ya. Oke, berarti anak lebih percaya. Oke, membagi waktunya juga itu berarti orang tua ini ya. Membagi waktu dan memberikan pelajaran pada anak sesuai jam efektifnya. Itu juga jadi kesulitan. Oh, ada usulan belajar online-nya kalau bisa lebih panjang waktunya, Bu. Oke. Mengelola pembelajaran beberapa anak dengan jenjang yang berbeda. Oke. Bu Yuli nanti masuknya kita masukin semua dulu aja ya. Nanti baru kita pisah-pisahkan ya Bu Yuli ya. Iya. Ada yang mau bicara Bapak Ibu? Iya. Jadi ada mengelola pembelajaran, ada yang membagi waktu, terutama bagi orang tua yang bekerja, itu jadi masalah tuh. Kemudian tantangan berat dengan 3 anak, apalagi sudah mulai WFA, kurang mandiri, apalagi yang kerja di rumah. Oh WFO, udah WFO, ya kalau udah kembali ke office ya. Oke, wow. Ada yang mau bicara Bapak Ibu? Ya, silakan, ada yang mau share? Saya mau share sedikit. Bisa? Oke, silakan Pak, silakan. Boleh dikenalkan dirinya. Silakan Pak. Iya, terima kasih. Saya orang tua dari Nadira, kelas 2D2 kalau nggak salah. Ya, ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak. Ya, yang telah disebutkan tadi beberapa, emang itu benar adanya. Jadi kita memang harus membagi waktu. Lalu kebetulan juga kami mempunyai 2 anak yang sekolah di Baitul Mal. Jadi harus memisah. Anak yang satu mana tugas-tugasnya, terus anak yang satu juga bagaimana tugas-tugasnya, lalu kita coba mencari dari buku, dari internet segala macam untuk mendapatkan tugas-tugasnya, sehingga memang agak kewalahan juga ketika berbarengan, terus tugasnya cukup banyak, misalnya akhirnya sampai sore atau sampai malam, sedangkan sekolah sendiri sebenarnya nggak pernah sampai sore atau malam ya. Tapi ketika ada tugas yang berbarengan itu kok bisa kita malah sampai malam ya? Bisa lebih lama waktunya. Wow, yeah. Terus memang kemampuan kita untuk mengajar memang karena kita bukan guru ya, kadang-kadang juga kita juga psikologi terhadap anak untuk mengajar juga kadang-kadang
agak beda ya. Mungkin kalau guru agak punya kesabaran tingkat tinggi, kalau kita kadang-kadang kok ini nggak bisa. Jadi agak ada emosional terhadap anak ya. Karena memang kita dibebankan jadi seolah-olah jadi guru ya di rumah. Jadi pengganti guru di rumah itu ya kita orang tua. Sehingga kita dituntut untuk bisa mengajarkan anak di rumah dengan bagaimana metode betul, kita betul. sendiri masing-masing. Walaupun kita belum pernah ada Ya, pengajaran bagaimana menjadi guru betul di banget. rumah. Nah, itu yang Betul banget, betul banget. jadi kita jadi belajar bagaimana Ya, mengajar anak ketika di rumah. Sedangkan itu memang ya, guru-guru di sekolah itu sudah mempunyai psikologi terhadap bagaimana mengajar anak didik. ya, Nah, itu kita coba pelajari sendiri masing-masing, mungkin jadi berbeda-beda sifatnya. ya, Lalu yang jadi tantangan berikutnya nanti mungkin selama ini yang kemarin itu memang berjalan dan kita bisa selesaikan semua tugas dan juga mungkin bisa dikatakan tepat waktulah semua ya. tugas-tugas selesai. Walaupun saya juga dengar juga ada beberapa anak yang ternyata sampai molor-molor hari. Saya juga nggak tahu, mungkin ada orang tuanya yang cukup sibuk atau apa. Memang jadi berbeda-beda tiap di rumah ya, atau masing-masing anak. Nah, itu nanti jadi tantangan menurut saya itu ketika kita kan ini orang tua memang ada yang work from home, ada yang work from office sekarang ini kan. Nah, yang kemarin itu memang enak, masih mending lah dalam arti kita work from home. Tapi ketika nanti kita sudah new normal ini kan sudah mulai dibagi sekarang. Sudah mulai ada yang bekerja, mungkin ada yang aktif. Nah, ketika nanti proses pembelajaran itu sudah mulai dan kita rata-rata sudah mulai bekerja, nah itu yang menurut saya jadi tantangan yang baru bagi kita. Bagaimana mengatur ketika memang anak harus butuh internet, butuh laptop misalnya, atau butuh HP untuk proses, lalu kita perlu dampingin, sedangkan kita dua-duanya bekerja. Nah, itu yang jadi tantangan nanti berikutnya. Ya, itu dulu mungkin. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak. Yang Bapak sampaikan itu sudah mencakup semuanya itu. Dan subhanallah nih ada 31 chat nih. Semoga Pak Ajis bisa bantuin baca nih. Wah, banyak banget ya. Ada, kalau bisa psikologi orang tua juga, pelajaran menggunakan online juga, kewalahan dengan 2 anak. Ya, rata-rata hampir sama. Jadi kita semua punya tantangan di masalah pembelajaran, di materinya, di metodenya, di penguasaannya. Kemudian kita punya masalah di impact kepada siswanya. Kita punya masalah tentang apa pengaruhnya ke anak. Anak jadi mandiri nggak? Kebentuk nggak sikap-sikap anak? Tuntas nggak dia belajar? Jadi tetap rapi-rapi nggak dia? Jangan-jangan kita nyiapin semua, habis itu dia nggak mau ngerapihin. Bisa bangun pagi nggak anak? Atau habis subuh dia tidur lagi? Gitu. Kemudian ada fasilitas. Anaknya ada 3, HP 1, laptop 1. Dibawa pergi lagi sama orang tuanya. Oh, belum lagi kalau bicara biaya. Belum lagi kalau bicara orang tua. Orang tua yang latar belakangnya juga bukan pendidikan, harus ngajarin ke semua anak. Kalau 1 doang boleh, tapi kalau bahasa Arab, bahasa Inggris, matematika, fisika gitu ya. Belum bicara biaya ya. Ini semua akan kita alami Bapak Ibu. Sudah kita alami. Jadi dari Maret sampai Juni kemarin, alhamdulillah, kita sudah punya pengalaman. Dan pengalaman ini harus kita pastikan, dan halaman ini harus kita pastikan menjadi pembelajaran buat kita. Kita harus punya solusi Bapak Ibu. Kita harus punya solusi. Karena bagaimanapun juga kita tidak mau menyia-nyiakan waktu yang 6 bulan, kalau online terus 6 bulan, atau bahkan kalau setahun online-nya. Tapi sedih banget kalau online setahun ya. Ya Allah, gedung sebesar ini. Tadinya gedung kayaknya sempit banget. Sekarang gedung jadi luas banget, kosong, melampung. Ya. Jadi kita harus punya solusi. Kita harus punya solusi. Insya Allah ada beberapa strategi yang mau kami buat, yang sudah kami buat. Tapi kami mau dengar Bapak Ibu. Kami mau dengar dari Bapak Ibu sekalian. Nah, karena itu, silakan Bu Yuli.
Karena itu, saya mau buat diskusi kelompok, Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu, di sini ada 179, kemudian ada 5 wali korjen sama wakil kepala sekolah. Kami akan bikin kelompok jadi 5 kelompok. Bapak Ibu akan kami bagi jadi 5 kelompok. Di tiap kelompok itu kita akan diskusi kelompok. Kelompok pertama akan bicara tentang pembelajaran, tentang metodenya, tentang materinya, apa tantangan yang dihadapi mengenai pembelajaran, tentang waktunya, tentang apa segala macam. Yang kedua bicara tentang impact, pengaruh, kemanfaatan, hasil pada anak. Yang kedua akan bicara tentang impact kepada anak. Yang ketiga akan bicara tentang fasilitas dan internet. Tantangannya banyak. Yang keempat akan bicara tentang biaya. Ini udah sampai bosen. Foto, rekam. Iya, betul, Bu. Yang kelima akan bicara tentang orang tua. Yang work from home, yang from office, yang di rumah nggak ada siapa-siapa. Tetapi Bapak Ibu, besok kita akan hadapi itu. Karena seperti yang Bapak Ibu katakan, banyak orang tua yang masih khawatir dan nggak siap, dan kami juga nggak siap. Kalau sarananya belum siap, kalau guru belum siap, yakin nggak guru bisa menjaga, membangun karakter protokoler yang kuat ke anak? Makanya kita akan masuk bertahap nanti. Satu guru pegang 5 anak gitu. Kita kan bikin begitu, sebulan 4 kali aja anak masuk, tapi ada masuknya. Tapi itu juga orang tua harus siap. Nah, kami kepengen bikin diskusi kelompok. Diskusi kelompok itu kita bagi 5. Ya, silakan Bu Yuli di slide selanjutnya. Yang dibicarakan adalah tantangan dan solusinya. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Bapak Ibu yang pertama nanti tentukan ketua kelompok yang akan memimpin jalannya diskusi. Kemudian tentukan notulen yang akan mencatat hasil diskusi kelompok. Nanti hasil diskusi kelompok itu akan dipresentasikan di kelas ini. Bapak Ibu nanti dapat undangan, silahkan join di grup berapa. Di tiap grup akan ada mentor. Grup 1 dengan Bu Fili, kalau nggak berubah ya. Grup 2 nanti ada Bu Isti. Grup 3 nanti ada Pak Hendri. Grup 4 Bu Fitri. Grup 5 Bu Rosma. Diskusi di grup kecil. Nanti Bu Ida akan masuk ke tiap grup, gantian melihat, waktunya 15 menit, hasil diskusi itu dipresentasikan di sini. Saya mau minta ya, tiap kelompok untuk mempresentasikan presentasi kelompok. Nanti sama hostnya yang akan presentasi nanti boleh angkat tangan, nanti hostnya oleh Pak Ferry akan di-unmute, hingga bisa mempresentasikan hasil kelompoknya. Semoga bisa ya, udah ketunjuk ya, semoga ya. Oke, kelompok 1, ada yang sudah siap presentasi kelompok 1? Insya Allah sudah, Bu. Tadi Abi, ayahnya Nadira. Ya. Oh, ayahnya Nadira. Oke, ya. Silakan. Ya, terima kasih, Bu. Ya, silakan, Pak. Ini paparan yang tadi ditulis bisa muncul nggak ya? Bapak berarti share screen ya? Enggak, tadi yang dari Nasla. Oke, di share screen oleh Bu Fili. Terima kasih Bu Fili, silakan. Ya, udah kok hilang. Nah, kembali ya. Lagi ke slide ya. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 terkait dengan pembelajaran ya, kalau nggak salah tadi, bahwa teman-teman tadi sudah cukup aktif memberikan masukan, memang karena waktunya yang cukup terbatas, jadi hanya beberapa tadi Bapak dan Ibu yang memberikan masukan, mungkin nanti bisa ditampung lagi yang belum masukannya. Dan ini adalah hasil dari kita, dan saya pikir ini cukup bagus. Saya sendiri sudah dalam melihat masukan-masukan ini sudah mengakomodir saya pribadi untuk gambaran bahwa keribetan kita nanti di kantor segala macam ini setidaknya sudah ada solusinya di sini sebagian. Mungkin nanti ada tambahan dari teman-teman, mungkin tambahan solusinya juga. Bahwa yang pertama,
kedepannya menyiapkan tugas dalam 1 pekan. Jadi enggak dadakan dalam 1 hari dikasih, tapi kita bisa mengschedule diri kita atau orang tua dan anak bagaimana men-schedule dalam 1 minggu itu pekerjaan-pekerjaan tugasnya, sehingga kita tidak harus butuh internet di hari itu, dan misalnya kita bawa HP, laptop sehingga tidak ada, sehingga ngeprint segala macam juga kesulitan, sedangkan kita juga di kantor misalnya. Ini mungkin bisa menjadi solusi bahwa tugas itu diambil 1 pekan, bisa diambil ke sekolah juga bisa melalui website ataupun dikirim melalui internet atau WA segala macam dalam 1 minggu. Lalu kita print atau kalau yang diambil mungkin sudah ada hard copy-nya, jadi kita bisa kerjakan di situ. Tapi kalau kita tidak punya kesibukan lain, kita bisa ambil dari internet, lalu kita print sendiri, lalu kita schedulekan dalam 1 minggu itu. Lalu yang kedua, website dari sekolah itu juga perlu mengakomodir bahwa nanti ada pembelajaran dari guru ke guru kelas atau sentra-sentra yang bisa memberikan guiding bagaimana proses di setiap tugas itu, sehingga kita orang tua dan anak bisa paham terkait tugas yang diberikan. Guidingnya ada melalui website misalnya. Lalu yang ketiga, Zoom, walaupun seperti itu, kita juga masih tetap perlu ada Zoom mungkin ya, sehingga tatap muka melalui Zoom itu mungkin masih perlu, mungkin bisa diatur, mungkin seminggu sekali atau bagaimana, tapi mungkin perlu ada interaksi kedua belah pihak, maupun peserta didik maupun gurunya, sehingga nanti anak juga tidak terlalu bosan dengan hanya tugas-tugas, tidak melihat temannya, tidak melihat gurunya. Itu juga mungkin perlu diatur. Nah, pengaturan itu bisa seminggu sekali atau seminggu 2 kali, mungkin itu yang perlu nanti didiskusikan kembali. Lalu juga ini pertanyaan dari ada tadi teman-teman juga, apa ada kemungkinan ada buku paket sehingga bisa dipelajari untuk yang kelas 4 tadi bertanya. Jadi ada kelas 3 yang akan naik kelas 4. Lalu yang berikutnya, ini tadi sudah dijelaskan bahwa tugas bisa diambil melalui internet atau website, sehingga tidak harus ke sekolah, tapi juga bisa pilihan untuk diambil ke sekolah, sehingga bagi yang tidak ingin ngeprint bisa diambil 1 minggu sekali. Sekolah sudah menyiapkan tugas dalam 1 minggu, sehingga ini membekali kita ketika kita laptop dan HP misalnya kita bawa ke kantor, anak-anak tidak punya bahan untuk internet yang seperti kemarin misalnya melalui WA segala macam, siapa yang ngajarin, siapa yang ini kan. Kalau kita sudah memprepare, kita sudah bisa menyiapkan jauh-jauh hari ketika kita misalnya mau ke kantor, atau dua-duanya misalnya tidak ada di rumah, kita sudah menyiapkan sebelumnya. Lalu ini tadi Zoom tadi yang saya katakan bahwa kita perlu masih ada Zoom. Lalu berikutnya yang ke-7 untuk anak inklusi. Jadi tadi ada teman juga yang mengatakan jika anaknya inklusif masih diperlukan home visit oleh guru. Jadi guru masih memerlukan home visit untuk anak-anak yang inklusi karena tidak bisa dilepas begitu saja. Lalu yang terakhir ya ada salam pagi untuk mengkondisikan anak. Ya itu tadi tambahan-tambahannya. Ya itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, subhanallah. Terima kasih kelompok 1. Masukannya insya Allah sudah ada di Bu Fili ya, bisa kami catat. Dan semua masukan itu ada banyak hal yang sebenarnya jadi masukan buat kami nanti. Terus terang kami sudah merancang pembelajaran online sampai dengan Desember, tetapi kami juga pengen tahu apa sih yang ada di kepala Bapak Ibu sekalian, apa tantangan dan apa solusinya. Dari masukan Bapak, presentasi Bapak tadi tentang pembelajaran, alhamdulillah. Ini memang waktunya untuk memberikan solusi, memberikan saran. Nanti insya Allah akan kami godok lagi. FGD kedua kami akan coba mempresentasikan, menyamakan persepsi bahwa kita semua sepakat. Kalau saya lihat dari presentasi Bapak tadi, semua sepakat bahwa kita ingin memaksimalkan pembelajaran selama Juli besok. Dan kita kepengen anak-anak juga tetap punya banyak bahan, bisa melakukan walaupun mungkin ada kendala di fasilitas, kendala di yang ngajarin, kendala di ini, tapi
tadi ada yang lewat Zoom, ada yang lewat web. Insya Allah kami akan pakai itu. Jadi terima kasih banyak Pak atas presentasinya, berharga banget. sama-sama. Terutama yang inklusi juga tadi. Terus terang memang, oh iya perlu ada home visit. Tapi benar tadi ada yang di chat tuh. Kira-kira home visit bahaya nggak buat guru dan anaknya gitu. Berarti kan harus diukur, harus segala macam Iya. ya. Tapi Iya, anak-anak inklusi perlu dipikirkan. Ya betul banget, harus dipikirkan. Saya juga itu akan jadi ide-ide buat kita apa yang mau kita lakukan. Terima kasih banyak Bapak atas presentasinya. Sekarang kelompok kedua, silakan kelompok kedua siapa ya yang presentasi? Kelompok kedua tadi notulenya Bundanya Syamil di GB2. Oh, silakan. Silakan Bundanya Syamil di GB2. Silakan Bundanya Syamil. Adakah orangnya Bundanya Syamil? Ada nggak? Masih di ini nggak? Tadi ketuanya ini Bu, ketuanya lagi bekerja juga, lagi meeting jadi. Atau saya bacakan saja ya Bu ya. Oh iya boleh. Atau untuk jangan-jangan masih di unmute nggak sama host nggak ya? Emang nggak ada ya? Nggak ada ya? Dibacain aja boleh, silakan. Oke. Untuk hasil diskusi dari kelompok 2 tadi, lumayan terburu-buru juga. Yang pertama adalah motivasinya kurang kalau di rumah, kata orang tua, seperti itu. Anak-anak menganggap santai gitu. Kemudian yang kedua, orang tua juga ada yang kewalahan ketika sudah WFO, sudah masuk kantor. Kemudian yang ketiga, merasa libur anaknya kalau di rumah tidak seperti belajar. Betul banget. Seperti itu. Kemudian yang keempat, orang tua masih ada rasa khawatir. Ya. Yang kelima ada model STEM untuk model proyek, untuk pembelajaran proyek. Kemudian yang keenam, bertemu lewat Zoom. Mungkin bisa lebih sering untuk memotivasi anak-anak, katanya seperti itu. Yang ketujuh, memberikan batas waktu pengerjaan tugas beberapa hari karena ada batasan pendampingan. Jadi tidak langsung hari itu langsung kirim, seperti itu tidak. Kemudian yang kedelapan, memberikan pengalaman yang menarik untuk anak saat belajar di rumah. Kemudian yang sembilan, kalau bisa sehari 2 mapel saja. Kemudian yang terakhir, ada studi banding guru ke sekolah yang sudah melakukan daring atau PJJ saat ini. Seperti itu Bu Maya. Oke, ini kita bicara tentang deep impact-nya ke siswa ya. Sepakat banget dengan apa yang dipresentasikan tadi. Motivasi yang berkurang, ketika sudah bekerja di kantor orang tua juga akan kesulitan, siapa yang ngajarin anak-anak gitu ya. Anak-anak juga merasa libur gitu. Oke, dan usulannya tadi ada lewat Zoom, ada model STEM gitu ya. Kemudian memberikan batas waktu pengerjaan tugas berapa, jangan cepat, jangan 1 hari juga, jangan dadakan. Memberikan pengalaman experience ya kepada siswa. Karena tanpa experience siswa tidak bisa mendapatkan banyak hal, saya sepakat untuk itu. Pengalaman-pengalaman dia di sekolah, pengalaman-pengalaman dia belajar akan membentuk karakternya. Jadi kita memang harus pastikan dia punya pengalaman yang banyak di rumahnya. Kemampuan berhitungnya, kemampuan membacanya, kemampuan memahami teksnya, kemampuan berbicaranya, kemampuan sosialisasinya akan sayang kan kalau nggak kita bangun 6 bulan ini gitu. Ya kalau bisa jangan 6 bulan lah ya. COVID udah pergi gitu ya. Tapi walau alam kita harus siap ngambil yang paling itu ekstrim gitu. Oke, studi banding juga sehari 2 mapel juga. Oke. Terima kasih banyak hasil diskusinya kelompok kedua tentang deep impact ke siswa. Selanjutnya kelompok ketiga tentang fasilitas dan internet. Ya, Assalamualaikum Bu Maya. Ya, silakan. Ya, tadi di kelompok 3 ada Bundanya Mazia ya. Di awalnya sama Bundanya, tapi setelah mulai beberapa saat digantikan oleh abinya. Silakan kepada abinya Mazia silakan. Jadi unmute sendiri kali ya. Ya.
ini ya, Pak. Ya. Share screen, bisa? Ya, saya kira tadi Bunda Ica mungkin sudah menuliskan. Bunda Syafir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gratulansi ya. Kami dari kelompok 3 dan Ketua Bunda Mazea tadi membahas ya baru sedikit sih Bu Maya ya karena keterbatasan waktu ya. Ada orang tua murid yang kita siap belajar dengan syarat ada Zoom meeting sama wali kelas itu seminggu sekali. Kalau kita udah ya Pak Henry ya. Ada Zoom meeting yang ya minimal seminggu sekali gitu, yang difasilitasi sekolah, jadi nggak putus-putus Bu Maya gitu. 40 menit ya. Iya, tuh kita ya Pak Henry ya, terus sambil ngomong-ngomong terus. Gitu. Nah, terus pelajaran atau tugas juga diserahkan sebaiknya sepekan sekali. Jadi itu tadi ya internetnya biar bisa nggak terburu-buru, biar bisa dipakai bareng-bareng. Terus sebaiknya materi juga ada yang diberikan tatap muka, entah seminggu sekali mungkin gimana. Pokoknya ada guru bidang studi juga tatap muka sama anak-anak. Terus tadi juga ada orang tua yang memberikan saran sebaiknya kita juga orang tua juga dikasih kayak dikasih tahu gitu gimana sih cara ngajarin tahsin-tahfiz seperti di sekolah gitu karena kan Oke. kayak gitu Metodenya, Bu. Nah dari kelompok 3 segitu aja tadi kayaknya masih ada yang mau nambahin tapi waktunya nggak cukup. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, itu akan jadi masukan buat kami. Waktunya udah jam 17.24. Oke, kelompok 4. Silakan kelompok 4. Siapa kelompok 4? Ya, baik. Nah, kelompok 4 Ayah kan Ayah. Ya. Tapi filenya ada di saya izin share screen dulu. Ayah kan Ayah silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah saya share filenya Ayah. Jadi dari kami dari grup 4 tadi ada beberapa masukan, beberapa poin yang disampaikan oleh teman-teman semua bahwa menyikapi pandemi yang sekarang ini memang perlu adaptasi dari berbagai pihak, terutama orang tua ya yang mungkin yang sebelumnya belum punya pengalaman untuk mengajar, tiba-tiba diharuskan menjadi guru bagi anak-anaknya di rumah. Gitu. Lalu ada beberapa masukannya yaitu ada baiknya jika pembelajaran tatap muka itu secara reguler dijadwalkannya gitu. Yeah. Dan juga sebenarnya kemarin tuh ada beberapa gitu, cuma just schedule-nya nggak reguler, hanya beberapa kali. Sampai beberapa kali pertemuan pengalaman saya masih beberapa anak itu merasa canggung, awkward dan lain-lain lah. Jadi mungkin mereka merasa perlu tatap muka yang lebih sering gitu supaya lebih terbiasa lagi. Oke. Dan juga terkait dengan Zoom meeting yang dilakukan karena memang yang free bukan subscription, menurut saya itu yang menjadi tidak efektif karena terbatasnya waktu yang diberikan gitu ya. Lalu juga dari bulan Maret kita mulai melaksanakan PJJ ini, ada beberapa saran bahwa SPP itu kita hanya dipotong berapa persen dan bisa nggak kita diberikan detail breakdown-nya itu dialokasikan untuk apa dan segala macam karena sebagian besar proses pembelajaran itu dibebankan kepada orang tua masing-masing itu dan itu memang pengalaman terbaru juga buat kita juga ya. Belajar lagi menjadi pendidik bagi anak-anaknya gitu. Dan juga kalau mungkin ada beberapa yang nggak semua yang bisa menyediakan gadget atau device bagi pelaksanaan PJJ ini karena memang waktunya sekarang ini kita memang sudah ada beberapa yang WFO sehingga keterbatasan gadget itu mungkin akan jadi kendala di beberapa pihak lah.
Ya udah, sekian. Terima kasih Bu Maya dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih, subhanallah. Ya, biaya akan jadi masalah berikutnya yang harus pasti detail dan harus direncanakan, karena yang pasti uang kegiatan pasti udah beda ya. Kemarin ada kunjungan belajar, ada renang, karya wisata. Itu kita nggak berani lakuin tahun ini, nggak berani lakukan. Kalau kita melakukan itu, nah resikonya besar banget. Insya Allah masukannya nanti akan kami ini kan untuk bisa membreakdown dan lebih merincikan lagi untuk kegiatannya. Oke, sekarang silakan kelompok terakhir, kelompok kelima. Ya, kelihatannya lebih. Silakan Ya, kelompok Bu kelima. Maya. Ya. Nanti ada Bunda Areta, saya share screen dulu hasilnya. Ya, silakan. Ya, ini hasilnya. Masih ada Bunda Areta ya. Mungkin bisa dibacakan Bunda, kelas 2C2. Halo. Ya. Ya, Bunda Areta boleh dibacakan hasil diskusi ya, kita. Ibu, mohon izin Bu Maya. Ya, silakan Bu. Menyampaikan hasil. Suaranya nggak kedengeran ya? Halo? Halo? Halo, ya Bu Maya? Ya, silakan Bu, silakan. Ya. Jadi hasil diskusi kami di kelompok 5, beberapa memang sudah dibahas tadi ya Bu, terutama terkait pembagian waktu, karena orang tua bekerja, apalagi jika dua-duanya bekerja gitu kan, dan sudah mulai. Ya. Oh, yang pertama itu Bu, sudah mulai WFO, sedangkan anak harus sekolah gitu loh. Entah itu sekolahnya online atau nanti misalkan memang sudah mulai tatap muka, seperti itu Bu. Yang kedua, orang tua itu kesulitan untuk memahami maksud dan tujuan suatu pembelajaran dari sekolah, dari tugas-tugasnya itu. Misalkan ada satu tugas gitu, maksudnya sih apa sih tugas ini gitu. Jadi kita ketika tahu maksudnya, kita memberitahu ke anak itu lebih mudah, seperti itu Bu Maya. Sepakat. Ya. Yang ketiga, ketika orang tua sudah kerja di kantor, untuk pembagian waktu pembelajaran online itu membutuhkan panduan Bu. Panduan untuk pembelajaran ini itu seperti apa sih harusnya gitu. Terus materinya itu kalau bisa langsung diberikan untuk jangka waktu lama. Jadi kita bisa tahu dan bisa memanage waktu, terutama untuk kita yang bekerja, seperti itu Bu. Kalau waktu kita dikasih materinya yang cuma per hari gitu kan, kadang-kadang tiba-tiba ada kerjaan kita sibuk, tidak bisa membagi dengan baik seperti itu. Jadi waktu dikasih untuk jangka waktu yang lama gitu, untuk waktu yang panjang seperti 1 bulan, seperti itu. Terus yang keempat itu tentang kesulitan untuk mengajarkan ke anak beberapa metode pembelajaran dari sekolah yang berbeda dengan cara kita mengajarkan. Terutama di sini itu matematika ya Bu ya. Kalau pembelajaran yang lain mungkin kita bisa ajarkan kalau teori, tapi kalau matematika kebetulan memang beda metode yang diajarkan sekolah gitu. Apakah bisa kita memakai metode kita sendiri gitu, karena anak juga kesulitan memahami, kitanya juga nggak ngerti cara dari sekolah gitu kan. Iya, betul banget ya. Mengajarkan seperti itu gitu. Mungkin dipikirkan lebih untuk metode matematika ini ya Bu. Terus face to face Zoom penting untuk tetap dilakukan. Seperti itu Bu Maya, dari orang tua gitu. Terutama sih untuk manajemen waktu kita kesulitan manajemen waktu meskipun kita tetap belajar, dan mungkin dari guru pun saya pikir juga tetap ada tantangan juga kan Bu. Misalnya goalnya sih apa sih yang harus dicapai gitu kan. Dan istilahnya untuk menjembatani guru dan orang tua untuk mencapai goal itu yang kita pikir memang penting Bu. Jembatan yang harus kita bangun ini harus seperti apa dan dalam bentuk apa. Seperti itu Bu Maya. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu atas sharingnya tentang orang tua, dari segi orang tua. Subhanallah, ada banyak banget ide-ide, usulan-usulan yang menjadi pemacu kami, yang menjadi masukan buat kami. Dan subhanallah banget, forum grup diskusi hari ini
benar-benar bikin kami bahagia, gembira, karena Bapak Ibu sangat aktif, Bapak Ibu sangat responsif. Terima kasih banyak, ini memberikan harapan besar buat kami bahwa kita akan bisa melakukan sesuatu. Oke, Bu Rosma boleh di itu ya? Oh, ya. Kita mau foto bersama-sama. Sebentar. Jadi Bapak Ibu, insya Allah hasil dari diskusi ini akan kami catat. Insya Allah kita masih ada 3 lagi, 4 ya. Ada 4 lagi grup diskusi yang di tiap forum. Insya Allah kami akan catat dan kami ambil ide-idenya, masukan-masukannya dan tantangannya yang semoga di saat Juli 2020 besok kita semua sudah siap. Kita semua sudah siap dengan pembelajaran online. Kita tidak ingin membuat pembelajaran online ini sebagai pembelajaran sampingan atau darurat yang membuat kita menjadi seadanya, tapi kita ingin pastikan walaupun lewat online, kebutuhan anak-anak kita, ilmu yang mereka dapatkan, attitude, skill, dan knowledge yang mereka peroleh tetap maksimal. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas partisipasinya, atas usulannya. Tadi yang inklusi terutama, insya Allah kami akan pikirkan, sudah ada beberapa masukan sebenarnya strategi yang sedang kami rancang, tapi masukan dari Bapak Ibu memberikan tambahan ide-ide buat kami. Insya Allah semoga kami bisa merangkum semuanya dan bisa mencarikan solusi. Jangan lupa ikut pelatihan SD tanggal 24 ya, hari Rabu ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Sebelum live, tolong kita sebut sama-sama acara ini dengan baca istighfar, hamdalah, rabbil majelis. Asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.